Oke, sekarang jam 1.40, tanggal 10 bulan 10 2020. Alright. Jadi ceritanya malam ini nih, ya nggak malam sih, pagi ya. Pagi ini gue nggak bisa tidur karena lagi ngerjain ini, color checker ini. Ya seandainya color checker ini bisa diimprove, harusnya lebih oke lagi, harusnya lebih cakep lagi. Gue yakin sih bisa, pasti ada ruang untuk kita improve-nya. Tapi mungkin keterbatasan gue di sini adalah ya gue tidak punya mesin sendiri, dan kalau misalkan gue beli mesin sendiri tentunya itu akan menghabiskan uang hampir 1 miliar ya. 1 miliar dari mana? But who knows gitu ya, who knows. BTW kalau kalian pengen tahu, penasaran banget, ini proyekan color checker ini menghabiskan uang di atas 2 juta intinya gitu. Gue nggak sebut berapa pastinya ya, yang jelas di atas 2 juta. Kalau misalkan gue beliin X-Rite, ya kebeli sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan gue bikin tutorial X-Rite, ya cuman gue doang yang praktekin gitu loh. Kalau misalkan gue bikin proyekan DIY kayak gini, ya, dan ini kan murah meriah gitu, kalian juga bisa ngikutin dengan harga yang murah dan juga membantu project DIY ini gitu loh. Dengan kalian membeli ini juga membantu project DIY ini. Versi 1, ya. Dan alhamdulillah itu udah banyak yang order, jadi sudah ada terkumpul dana untuk R&D versi 2 ya, karena ketika kita membuat seperti ini ya pastinya kayak bikin software dong. Software kan juga ada alpha, ada beta, baru finish gitu ya. Mana tahu, who knows ya, suatu saat tulisan eksperimental ini bisa kita cabut ya, jadi color checker for professional use gitu, jadi nggak eksperimental, color checker not for professional gitu ya. Who knows, nggak ada yang tahu masa depan kayak gimana ya. BTW di sini gue lagi ngecek distribusi luminance-nya ya. Di sini ada beberapa versi yang ini masih bitmap lah ya, tapi gue pengen lihat distribusi luminance-nya dulu ya, apakah sudah merata kayak gitu, dan di channel mana yang harus di shift, di berapa ARI yang harus di shift supaya nanti ditranslate di mesin itu benar. Karena kalau misalkan kalian lihat di bagian ini ada yang agak reddish sedikit gitu loh. Jadi di netral 3,5 ya, ini berarti di 35 ARI ini agak reddish sebenarnya, warnanya agak merah-merah gimana gitu ya. Ini harusnya bisa diimprove gitu loh, karena kalau misalkan kita lihat si grey yang biasa dipakai di film ya, itu rata-rata greynya ya seperti ini gitu loh, agak-agak bluish gitu. Jadi makanya kalau misalkan gue kasih lihat yang di sebelah sini ya, ini ada sedikit ya, ada sedikit shift di blue gitu, sedikit banget ya. Dan itu gue harap nanti mesin itu akan mentranslate-nya, itu akan lebih mendekati ke gray cut yang biasa dipakai fotografi atau videografi seperti ini. Ya, gue berharapnya sih seperti itu. Dan tentu saja untuk improvement-nya nanti ya, suppose ya, seharusnya untuk versi 2-nya itu akan lebih cakep lagi untuk penggunaan lock ya, baik itu S-Log 2, S-Log 3 dan lock-lock lainnya lah, Canon lock, DJI lock, Blackmagic dan lain sebagainya. Semoga lebih baik lagi. BTW gue pengen terima kasih banget ya sekali lagi buat kalian semua yang sudah mendukung proyekan ini ya, thank you banget. Kalau tanpa kalian ya tidak akan ada versi 1, versi 2, versi 3 dan lain sebagainya dan seterusnya ya. Karena kalau misalkan ya, gue cuma ngandelin duit YouTube ya. Gue jujur aja, kalau dari duit YouTube itu kan gue sekitar 3 bulanan sekali itu baru gajian ya, 3 bulanan 1,6. Itu nggak kelar-kelar coy, ini coy nggak kelar-kelar ya. Jadi thank you banget buat kalian yang sudah membeli color checker eksperimental kotak visual. Thank you banget. You're the best.